Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam pertemuan kali ini di daring minggu ini kita akan belajar tentang iman kepada Rasul. Yang akan kita pelajari diantaranya adalah pengertian iman kepada Rasul Allah. Kalian juga harus mengetahui ciri-ciri seorang Rasul seperti apa, jumlah Rasul itu berapa, dan mukjizat setiap Rasul kalian harus setidaknya tahu ya. Dan yang selanjutnya adalah tanda beriman kepada Rasul Allah ya. Pengertian iman kepada Rasul Allah ini merupakan dua kata. Yang pertama iman dan yang kedua adalah Rasul Allah. Iman artinya yakin atau percaya, sedangkan Rasul adalah hamba Allah yang diutus oleh Allah, yang diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Sedangkan iman kepada Rasul Allah berarti mempercayai bahwa Rasul Allah adalah orang yang diutus dan diberi tugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran Allah atau wahyu yang diterimanya kepada umat manusia agar menjadikan sebagai pedoman hidup. Perbedaan Nabi dan Rasul ya. Allah itu mengutus, ada yang namanya Nabi dan ada yang namanya Rasul. Nah, kali ini kita akan mengupas apa perbedaan Nabi dan perbedaan Rasul. Mungkin di antara kalian sudah ada yang tahu, namun kita di sini akan belajar sama-sama. Kita akan memberikan kepada yang belum tahu bahwa apa itu Nabi, siapa itu Rasul. Nabi adalah seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri tanpa berkewajiban menyampaikan kepada orang lain. Sebagai contohnya adalah Nabi Khidir ya. Jadi Nabi itu mendapatkan wahyu hanya untuk dirinya sendiri, dan sedangkan Rasul adalah seseorang laki-laki yang menerima wahyu yang selain untuk dirinya sendiri juga berkewajiban menyampaikan kepada orang lain. Contohnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa, Nabi Isa, dan sebagainya. Nah, apa tugas para Rasul? Tugas para Rasul adalah sama ya, semua tugasnya. Dia diawali dengan Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, tugasnya sama. Yang pertama adalah membawa berita gembira atau memberi peringatan kepada umatnya. Yang kedua, menyuruh umatnya untuk menyembah hanya kepada Allah dan senantiasa bertawakal kepadanya. Yang ketiga, menyeru kepada umat untuk beriman kepada Allah tanpa mengkultusan terhadap para rasul itu sendiri. Yang keempat, mengajarkan seluruh umat agar senantiasa mempelajari kitab suci yang diturunkan kepada Allah sebagai pedoman hidup. Nah, ciri-ciri Rasul itu bagaimana? Tadi diketahui bahwa Rasul adalah seorang laki-laki ya. Jadi diantaranya ciri yang pertama, Rasul itu laki-laki, sehat jasmani, sehat rohani. Yang kedua, mempunyai akal yang sempurna, berjiwa ismah atau jiwanya itu mampu mengendalikan diri dari perbuatan dosa. Jadi Rasul itu sudah dimaksum ya, maksum oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasul terbebas atau tidak bisa mengendalikan
perbuatan-perbuatan dari dosa. Dan selanjutnya berasal dari keturunan orang-orang baik ya. Jadi seorang yang baik akan lahir dari orang yang baik pula. Begitu juga Rasul adalah keturunan-keturunan yang baik, yang tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dari mulai Nabi Idris, Nabi Nuh ya, sampai Nabi Muhammad, itu dari keturunan orang-orang saleh. Tadi tugas Rasul sudah dilanjutkan dengan hak Nabi dan Rasul. Hak Nabi dan Rasul itu yang pertama ditaati dan diikuti segala sunnah, keputusan dan ketetapannya. Jadi kita harus taat dan harus ikut segala sunnah-sunnahnya. Kita umat Nabi Muhammad berarti kita harus mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dicintai dengan melaksanakan ajarannya. Tugas kita, walaupun kita tidak bertemu langsung dengan Rasul, kita berkewajiban mencintai Rasulullah SAW dengan melaksanakan ajarannya, melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan sebagai tanda cinta kepada Rasul yaitu kita memperbanyak salawat kepadanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di antaranya seperti itu. Yang selanjutnya, dihormati sesuai dengan kedudukannya. Rasul dan Nabi waktu itu ditaat atau dihormati ya, dihormati karena apa? Karena kedudukannya. Karena dia berbuat baik, tidak pernah berbuat salah, selalu hormat kepada yang lain, yang akhirnya Rasul dihormati. Nah, kita sebagai umatnya berkewajiban untuk seperti itu. Ketika kita ingin dihormati orang lain, maka kita harus menghormati orang lain. Sehingga ketika kita sudah menghormati orang lain, kita akan dihormati kedudukan kita seperti apa ya. Dan selanjutnya, mencintai sahabat dekatnya serta keluarganya. Rasul itu sangat mencintai sahabat dekatnya, apalagi keluarganya. Bahkan yang kita ketahui, pamannya yang dalam sejarah tidak ada ataupun juknis yang bagaimana itu ya, bahwa pamannya itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah. Tapi Rasul itu mencintai dia ya. Bahkan Rasul itu mencintai umatnya tanpa memandang agama. Ketika Rasul menyebarkan agama awal-awal kepada umatnya, sehingga orang-orang Quraisy bagaimana bertindak kepada Rasul, ingin selalu membuat gaduh Rasul, sehingga ketika mau sholat selalu diludahi. Tapi Rasul sangat mencintainya, walaupun dia orang-orang Quraisy belum beriman, apalagi kepada sahabat dan keluarganya itu yang sudah beriman. Yang kelima adalah membaca sholawat atas Nabi diri ya, Nabi Muhammad SAW. Makanya untuk menandakan cinta kita kepada Rasul, maka perbanyaklah membaca sholawat. Maka dengan membaca sholawat, kehidupan kita akan insya Allah tenang, rezeki bakal gampang ya. Lanjut kepada jumlah Rasul. Imam Ahmad dari Abu Dzar meriwayatkan dalam hadis bahwa jumlah Nabi itu ada 124 orang, sedangkan Rasul berjumlah 315. Ada yang pula yang mengatakan 313, ada juga yang mengatakan 314 ya. Rasul yang dikisahkan dalam Al-Qur'an ada 25 orang ya. Kita ketahui ya, dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Harun, Musa,
Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap nabi memiliki mukjizat, ya. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah suatu keajaiban yang luar biasa yang menyalahi adat kebiasaan dan hukum sebab akibat yang dikaruniakan Allah kepada Rasulnya. Di antaranya yang kita ketahui mukjizat yang diberikan kepada Nabi ataupun Rasul, di antaranya Nabi Ibrahim. Apa itu mukjizat Nabi Ibrahim? Di antaranya Nabi Ibrahim itu tidak hangus ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud. Tongkat Nabi Musa yang bisa menjadi ular dan bisa membelah lautan. Nabi Isa mampu membuat burung dari tanah, menyembuhkan penyakit kusta tanpa pengobatan, dan dapat menghidupkan orang yang telah mati. Sedangkan Nabi Muhammad yang kita ketahui mukjizat yang paling besar adalah Al-Quran, yang isi kandungannya serta keindahan bahasanya tidak ada yang menandingi. Ya, itu mungkin sedikit pembelajaran kali ini. Kita untuk selanjutnya mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di waktu yang akan datang secara tatap muka. Kita akan memperdalam lagi materi iman kepada Rasul yang kita ketahui, ya. Kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Cukupkan sekian. Kalian untuk referensi, kalau ada yang bisa ditanyakan, kalian bisa langsung bertanya melalui komen di bawah ini, ya. Silakan kalian baca lagi. Untuk pertemuan yang akan datang kita langsung diskusi, ya, untuk memperdalam iman kepada Rasul kita, ya. Mudah-mudahan dalam pertemuan kali ini, walaupun durasi kita sedikit, hanya beberapa menit, mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan buat kalian dan menjadikan penasaran buat kalian, sehingga dalam benak kalian terdapat atau bisa bertanya kepada Bapak langsung melalui komen di bawah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.